Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Sumaryatun dari SMP Negeri 275 Jakarta dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran seni budaya kelas 9. Anak-anakku yang hebat, pada kesempatan hari ini mari kita senantiasa mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, dan juga Ibu mengajak kalian semuanya untuk bersama-sama berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan kesabaran dalam menghadapi pandemi COVID-19, dan juga kita semuanya diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, kali ini kita bertemu untuk materi pembelajaran yang pertama, pertemuan yang kedua, yaitu masih mengenai pameran di sekolah. Nah, melanjutkan pembelajaran minggu lalu, di mana minggu lalu kita semuanya sudah membahas tentang pengertian pameran, jenis-jenis pameran, kemudian tujuan dan fungsi pameran. Kalian masih ingat bukan? Pengertiannya apa, tujuan apa, jenisnya apa, dan fungsinya apa. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan materi tersebut, yaitu tentang perencanaan pameran di sekolah. Nah, anak-anak perlu kita ketahui bersama ya, dalam tujuan pembelajaran kali ini kita akan eh, mencapai suatu tujuan, yaitu setelah kalian mengikuti video ini diharapkan kalian semuanya dapat mendeskripsikan tentang kepanitiaan kegiatan pameran ya. Kemudian mendeskripsikan tentang tugas-tugas panitia kegiatan pameran. Yang ketiga, diharapkan kalian dapat menyusun rencana kerja kegiatan pameran, dan yang keempat, diharapkan kalian dapat menyusun jadwal kerja pameran. Nah, mari anak-anakku satu persatu kita akan bahas. Namun sebelumnya, Ibu mengingatkan kalian supaya tetap menyediakan membuka buku pelajarannya melanjutkan kemarin yang di halaman 180 sampai dengan 186. Kemudian sediakan alat buku catatan, alat tulis, dan bolpen, penggaris mungkin kalau diperlukan untuk membuat tugas-tugas yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini. Baik anak-anakku, mari kita lihat. Nah, suatu kegiatan itu biasanya dibuat dengan perencanaan, karena tanpa adanya perencanaan maka kegiatan tidak akan atau berlangsung, ada kemungkinan berlangsung tidak mulus atau tidak lancar dan hasilnya kurang maksimal. Nah, dalam kegiatan ini tidak lepas dari apa saja yang harus disiapkan dalam kegiatan ya. Tentu saja harus ada kepanitiaan. Jadi kegiatan itu dari awal sampai akhir harus diorganisir. Harus ada yang mengkoordinasikan, harus ada yang melaksanakan tugas, harus ada yang memberi komando, dan harus ada yang memberikan pengarahan. Nah, organisasi tersebut itu biasanya kita sebut dengan kepanitiaan. Nah, untuk itu anak-anak nanti kita dalam kegiatan pameran ini akan membahas kepanitiaan pameran itu apa saja, kemudian tugas panitianya apa saja, dan bagaimana cara menyusun rencana kerja serta membuat jadwal kegiatan seperti pada tujuan pembelajaran tadi. Nah, sekarang kita lihat ya. Kalau tadi Bu Atun mengatakan bahwa dalam kepanitiaan itu harus ada yang memberikan nasihat atau memberikan pengarahan, harus ada yang memberikan membimbing,
harus ada yang mengarahkan atau mendampingi panitia pelaksana. Maka ada yang disebut dalam kepanitiaan itu, ada yang kita sebut dengan panitia pengarah atau steering committee, dan ada panitia pelaksana atau organizing committee. Nah, siapa saja kalau yang disebut dengan panitia pengarah itu? Panitia pengarah itu biasanya kita sebut dengan satu penanggung jawab dan pembimbing atau pembina ya. Itu adalah kepanitiaan yang kita sebut dengan panitia pengarah. Kemudian ada panitia pelaksana. Siapa panitia pelaksana? Nah, panitia pelaksana itu ada ketua pelaksana, ada sekretaris, ada bendahara, ada seksi-seksi, ada seksi konsumsi, ada seksi perlengkapan, ada acara display, seksi acara display, ada seksi dokumentasi dan sebagainya. Jadi, tapi eh, yang dicantumkan dalam struktur organisasi atau struktur kepanitiaan ini hanya contoh sederhana. Sementara nanti kalau kita membuat harus kita sesuaikan dengan kebutuhan yang membidangi dalam kegiatan tersebut. Jadi kalau ada seksi di sini, ada seksi acara, ada konsumsi, ada perlengkapan, ada display, ada dokumentasi, mungkin ada seksi publikasi, ada seksi penyeleksi dan sebagainya. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya kelengkapan dari kepanitiaan itu akan kita lihat sebagai berikut. Nah, berserta tugas-tugasnya ya. Pelindung atau penanggung jawab dan pembimbing di sini. Inilah yang kita sebut dengan panitia pengarah ya. Panitia pengarah itu ada pelindung atau penanggung jawab dan ada pembimbing atau pembina. Nah, biasanya siapa yang menjabat? Yang menjabat itu kalau di sekolah biasanya adalah kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Nah, ini adalah pelindung dan penanggung jawab. Biasanya pelindungnya kepala sekolah kita, siapa namanya? Penanggung jawabnya adalah misalnya dibantu oleh wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, misalnya kalau di sekolah kita adalah Bapak Zamzam Hartadi. Nah, kemudian apa sih tugasnya penanggung jawab? Nah, penanggung jawab kegiatan secara keseluruhan adalah tugas dari pelindung dan penanggung jawab. Kemudian yang kedua tugasnya memberikan nasihat, saran, dan pemecahan masalah di lapangan baik kepada pembina, pembimbing, ataupun langsung kepada panitia pelaksana pameran apabila mengalami hambatan atau kesulitan. Selanjutnya, pembimbing. Siapa pembimbing itu? Pembimbing dalam kegiatan di sekolah, terutama dalam kegiatan seni, pameran seni rupa adalah guru seni budaya. Kalau di sini pembimbingnya misalnya ada 4, kita tulis saja 4 orang itu. Misalnya siapa A, B, C. Nah, kalau hanya 3 ya 3, kalau memerlukan 4, 4 gitu. Tapi biasanya di sini hanya pembimbing 2. Ya, siapa dan siapa. Tugasnya adalah membimbing atau memberikan masukan dan saran kepada panitia dan bertanggung jawab atas keberhasilan panitia. Selanjutnya ketua. Apa sih tugas ketua? Ketuanya dipilih oleh siapa? Kalian nanti bisa memilih ketua siapa saja yang kamu kenal di dalam di sekolah kalian, terutama yang kelas 9 ya, karena ini kaitannya dengan kegiatan kelas 9 ya. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Tugas ketua adalah mengkoordinasi kerja seluruh panitia, kerja termasuk sekretaris dan bendahara, kemudian mengetahui juga surat-surat dan kesekretariatan serta menandatangani surat-surat yang akan keluar. Kemudian yang ketiga bertanggung jawab terhadap keberhasilan pameran, itu adalah ketua ya. Nah, lanjutnya sekretaris, kalian juga bisa memilih, Bu boleh nggak, kita ulang ya, kalau ketua boleh nggak ada wakilnya? Boleh, tergantung besar kecilnya kegiatan. Kalau kegiatannya kecil hanya satu kelas, satu saja, tapi kalau kegiatannya dalam satu sekolah secara keseluruhan, boleh 2 ketuanya ya. Jadi ada ketua 1, ada ketua 2. Kemudian sekretaris pun bisa 2, sekretaris 1, sekretaris 2. Tugasnya adalah menyusun dan menyiapkan proposal,
menyiapkan surat-surat keluar, mengarsipkan surat masuk, menyiapkan surat-surat izin, menangani urusan ke dalam, dan menyiapkan surat-surat untuk panitia dan siswa. Artinya, undangan untuk panitia, untuk siswa, atau surat-surat yang undangan untuk rapat, dan sebagainya ya. Oke, kita lanjut. Bendahara. Dalam kegiatan ini atau dalam semua kegiatan biasanya bendahara ini memiliki tugas yang sama, yaitu mencatat dan menyimpan uang masuk, mengeluarkan uang belanja sesuai prosedur, membuat administrasi keuangan, membuat laporan keuangan. Jadi ada 4 tugasnya. Jadi mencatat dan menyimpan uang yang masuk, kemudian mengeluarkan uang belanja sesuai dengan prosedur, artinya di sini persetujuan ketua. Kemudian membuat administrasi keuangan. Jadi ada apa namanya, yang keluar, yang masuk berapa, yang keluar berapa itu ditulis dengan rapi, dan membuat laporan keuangan. Dan yang keempat, berikutnya adalah seksi acara. Yang keenam ya ini. Seksi acara adalah mengkoordinasi para pendukung acara. Nih, siapa yang mengisi acara dalam pembukaan? Siapa yang menjaga stand-stand? Siapa yang nanti akan menyambut memberikan sambutan? Siapa saja yang akan diundang? Kemudian juga bertanggung jawab menyusun susunan acara apa saja sih? Nah, biasanya susunan acara ini dibuat untuk pembukaan pameran dan penutupan pameran. Harus jelas siapa yang membacakan doa, siapa yang memimpin lagu Indonesia Raya. Kemudian itu harus orang-orangnya harus jelas, nah, pembagian waktunya harus jelas, acaranya harus jelas supaya acara berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketiga adalah bertanggung jawab terhadap kelancaran acara baik dari awal sampai akhir, dari mulai pembukaan sampai dengan berjalannya acara dan sampai penutup acara. Ini seksi acaranya. Termasuk dia harus mencari menyiapkan susunan acaranya, termasuk dia mencari MC. Tidak harus seksi acara itu tidak harus menjadi MC. Dia bisa menunjuk orang lain untuk menjadi MC. Nah, kemudian seksi publikasi tugasnya adalah menyediakan surat izin pameran, bekerja sama dengan sekretaris, membuat poster, dan spanduk dan lain-lain, juga ini bekerja sama dengan sekretaris, serta menghubungi pihak-pihak yang terkait yang perlu diundang atau bagaimana menyampaikan undangan kepada orang-orang yang memang menjadi tamu undangan ya. Itu nanti surat undangan nyampe dan tidaknya kepada sasaran undangan ini akan dikoordinasikan oleh seksi publikasi. Dan seksi konsumsi di sini, apa sih tugasnya? Biasanya seksi konsumsi ini ada koordinatornya. Misalnya 1 orang koordinator, 4 orang anggota ya. Tugasnya menyusun daftar menu apa saja yang akan disajikan, menyediakan konsumsi pada saat latihan, pelaksanaan sampai evaluasi, menyediakan konsumsi untuk tamu undangan dan bertanggung jawab terhadap urusan konsumsi baik mulai dari pemesanan, pengambilan maupun pembayaran ya. Selanjutnya adalah seksi perlengkapan, tugasnya mengkoordinasikan persiapan tempat kegiatan pameran. Nah, ini termasuk pemilihan tempat dan sebagainya tetap harus ada di dalam apa namanya yang bertanggung jawab seksi perlengkapan dalam koordinasi dengan seluruh panitia yang ada di dalam kegiatan tersebut. Kemudian menginventarisir kebutuhan peralatan pameran yang diperlukan. Artinya ketika kita membuat kegiatan itu pasti butuh perlengkapan, butuh alat-alat. Nah, kalau misalnya ada speaker, ada kemudian bangku, meja, papan, tempat untuk etalase untuk menaruh karya ya. Menyediakan tenaga dan juga menyediakan tenaga untuk membantu menyiapkan tempat. Jadi nggak harus seksi perlengkapan, nah koordinatornya tidak perlu bekerja sendiri, tapi dia punya anggota atau dia mencari orang untuk menjadi tenaga yang dapat membantu menyiapkan tempat. Seksi dokumentasi
Tugasnya adalah mendokumentasikan semua kegiatan pameran, baik berupa foto ataupun video dari awal sampai akhir kegiatan. Bahkan kalau diperlukan, ini mulai dari setelah terbentuknya panitia, pada saat rapat di foto, pada saat gladi bersih di foto, pada saat seleksi karya di foto, sampai dengan kegiatan selesai itu ada dokumentasinya. Nah, anak-anak, setelah kita tahu apa tugas daripada kepanitiaan, maka tiba saatnya kita akan menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan. Terlebih dahulu rencana kerja. Nah, anak-anak, apa sih rencana kerja itu? Kita harus tahu dulu, ya. Rencana kerja dalam suatu kegiatan adalah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dari awal hingga akhir dalam kegiatan pameran. Nah, hal ini tertuang di dalam proposal. Jadi rencana kerja itu kalau sudah jadi itu kita sebut dengan proposal. Nah, siapa? Maksudnya untuk apa proposal itu kita buat? Ada tujuan membuat proposal? Ada. Tujuannya dibuat proposal itu agar semua kegiatan dan langkah kerja panitia terprogram dengan baik sehingga tidak ada sesuatu hal yang terlewatkan. Pekerjaan kita itu mengacu kepada proposal yang sudah dibuat bersama-sama dengan panitia. Nah, proposal ini juga disusun secara sistematis dan terinci untuk suatu kegiatan yang bersifat formal. Seperti tadi termasuk pameran itu sifatnya formal ya. Atau misalnya ada pentas seni, itu adalah acara yang formal resmi. Ada mulai pembukaan, ada pelaksanaan, ada penutupan ya. Kemudian juga diperlukan untuk mendapatkan proposal itu diperlukan untuk mendapatkan dukungan atau persetujuan pihak-pihak tertentu, misalnya kepala sekolah atau suatu lembaga atau suatu perusahaan atau pejabat untuk mendapatkan persetujuan, doa restu, dukungan ya. Kemudian juga dibuat dalam bentuk formal dan standar. Artinya tadi sistematis, dibuatnya harus sistematis, harus terbaca dengan gampang oleh semua orang. Kemudian juga harus dibuat sesuai dengan realita, apa adanya. Jadi jangan mengada-ada, jangan melebih-lebihkan, jangan mengurangi. Nah, berikutnya adalah siapa yang menyusun proposal ini? Yang menyusun proposal adalah ketua pelaksana dibantu oleh wakil ketua, sekretaris, dan juga oleh bendahara pameran dan disusun berdasarkan pertimbangan arahan ataupun petunjuk dari pembina. Nah, ini yang menyusun ya. Dari mana sumber informasi? Jadi kalau menyusun proposal tadi, para ketua, sekretaris, dan bendahara pameran, itu ketika menyusun proposal ini harus menampung informasi dari berbagai pihak ya, dari petunjuk atau arahan pembina ataupun penanggung jawab, juga harus dari para seksi yang membidangi kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya dalam proposal itu apa saja sih yang dimuat? Satu, ada judul proposal pameran, misalnya proposal pameran seni rupa SMP Negeri 275 tahun 2021. Kemudian pendahuluan. Apa isinya pendahuluan? Pendahuluan ini adalah berisi tentang apa yang melatar belakangi terselenggaranya kegiatan tersebut. Nah, kemudian fungsi dan tujuan ini mengacu pada fungsi dan tujuan pameran di sekolah ya, sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian tema pameran ini ada apa kaitannya nanti dengan materi pameran. Jadi kalau kita sudah menentukan tema pameran, misalnya menjunjung tinggi atau mengapresiasi para pahlawan Indonesia, misalnya kalau patung atau lukisan, kebanyakan materi yang dipamerkan adalah yang berkaitan dengan kepahlawanan atau perjuangan dan sebagainya ya. Baik itu perjuangan dari apapun, yang penting bentuknya adalah judulnya, temanya berupa tema tentang perjuangan atau kepahlawanan. Kemudian kapan
waktunya diselenggarakan dari hari, tanggal, jam itu harus jelas dan tempat penyelenggaraan pamerannya ada di mana. Apakah indoor atau outdoor, apakah menyewa atau yang gratisan atau di lapangan atau cukup di sekolah saja. Nah, ini silakan nanti ditentukan. Kemudian juga harus dimuat tentang susunan panitia pameran secara lengkap. Ya, anak-anak nanti kalau menyusun panitia pameran harus lengkap sesuai dengan yang diperlukan pada kegiatan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah dimuat anggaran pameran. Nah, di sini dalam anggaran pameran ini yang kita muat adalah dari mana sumber dana yang akan kita peroleh. Sumbernya itu dicantumkan. Misalnya ada donatur perusahaan, ada donatur pejabat, atau dari sekolah, atau dari iuran secara sukarela dari orang tua murid dan sebagainya. Kemudian penggunaannya untuk apa saja? Tentu saja ini penggunaan anggaran ini sesuai dengan keperluan dari mulai persiapan, latihan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Itu anggaran yang diperlukan apa saja, kebutuhan secara ekonominya hitungannya seperti apa. Dan yang terakhir dicantumkan kalimat penutup. Kalimat penutup ini biasanya di sini ucapan terima kasih, kemudian juga harapan, harapan persetujuan dari pihak-pihak tertentu dan juga mohon dukungan doa dan dukungan moral maupun spiritual dari kegiatan tersebut untuk kegiatan tersebut dari para pejabat organisasi, kemudian juga bisa lembaga, bisa departemen dan sebagainya. Oke, selanjutnya anak-anak tugas terakhir sebelum pelaksanaan panitia harus membuat jadwal kegiatan penyelenggaraan pameran, yaitu tentang uraian kegiatannya. Misalnya setelah terbentuk panitia dan membuat proposal, maka pertama adalah rapat panitia pertama, tanggal berapa, bulan berapa. Kemudian yang kedua misalnya pengumpulan dana tahap awal. Kemudian juga kapan dilaksanakan pengumpulan karya dari siswa, kapan dilaksanakan seleksi karya dari siswa, kapan dilaksanakan gladi kotor, kapan dilaksanakan gladi bersih, kapan mulai dipajang atau ditata penataan ruangan, penataan panggung dan sebagainya, kapan dilaksanakan. Dan yang berikutnya misalnya kapan diadakan penutupan dan kapan diadakan evaluasi dari panitia. Nah, anak-anak itu adalah materi hari ini. Tugas kalian adalah yang pertama ada 2 ya. Yang pertama membuat proposal kegiatan pameran. Silakan judulnya apa saja, temanya apa saja, silakan nanti kalian bisa mencari di Google. Kemudian tugas nomor 1 tadi dikumpulkan 1 minggu yang akan datang. Seminggu yang akan datang atau dari sekarang kalian sudah harus bisa menyiapkan ya, paling tidak tadi dicatat dulu, materinya dicatat. Nah, minggu depan ini baru mengumpulkan tugas nomor 1. Kemudian yang kedua, buatlah jadwal kegiatan pameran seni rupa. Tugas ini yang nomor 2 ini dikumpulkan 2 minggu yang akan datang. Jadi anak-anak, yang hari ini apa Bu yang harus kita kerjakan? Hari ini kalian merangkum atau mencatat materi yang tadi diberikan oleh Ibu, dan tugas untuk di rumah adalah yang pertama membuat proposal untuk minggu depan, dan yang kedua membuat jadwal kegiatan pameran seni rupa untuk 2 minggu yang akan datang. Demikian tadi anak-anakku materi hari ini Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas-tugas dari seni budaya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.